Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pertempuran sengit terjadi antara pasukan Pajang melawan penghuni Padepokan Watu Kambang, dan para tokoh-tokohnya pun bertempur dengan garangnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sayang sekali bahwa kau tidak akan berumur panjang, Pangeran, tapi itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Seharusnya seorang putra mahkota tidak berkeliaran bersama para prajurit yang sedang bertugas. Aku senang dapat bertemu dengan kau, Cokraworo, jawab Pangeran Benowo. Kau telah melengkapi sifat-sifat orang yang selama ini aku kenal. Cokraworo mengurutkan dahinya, namun kemudian ia pun berkata, jaga dirimu baik-baik, Pangeran. Pangeran Benowo tidak menjawab lagi. Ketika kemudian Cokraworo itu menyerang, maka Pangeran Benowo pun bergeser menghindar. Sejenak kemudian maka keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama semakin sengit. Namun dengan demikian maka Pangeran Benowo tidak sempat untuk ikut menjaga agar Ki Gede Lenglengan tidak meninggalkan medan jika ia terdesak oleh Ki Adjar Permati. Mudah-mudahan Paksi dapat melakukannya, berkata Pangeran Benowo dalam hatinya. Namun Paksi pun ternyata harus bertempur menghadapi seorang yang memiliki kelebihan dari orang yang lain. Ketika ia melihat Suro Songgo mengamuk, maka Paksi tidak dapat membiarkannya. Suro Songgo dengan beberapa orang cantrik dari Padepokan Watu Kambang itu bertempur dengan garangnya. Para cantrik sendiri tidak terlalu banyak dapat berbuat menghadapi para prajurit yang terlatih dengan baik. Tapi agaknya Suro Songgo memiliki kelebihan. Sambil berteriak-teriak memberikan perintah yang dapat membesarkan hati para cantrik, Suro Songgo yang bersenjata sebuah golok yang besar telah mengaduk medan. Ketika seorang anak muda tiba-tiba saja telah masuki lingkaran pertempuran, maka Suro Songgo menjadi sangat marah. Dengan garang ia pun berkata, marilah anak muda, jika kau ingin membunuh diri. Pada para prajurit Paksi pun berkata, biarlah aku mencoba menahannya. Para prajurit yang menahan Paksi dengan baik segera bergeser menjauhi Suro Songgo. Mereka percayakan Suro Songgo yang garang itu kepada Paksi, anak muda yang membawa tongkat di medan pertempuran. Sebut nama ibu bapakmu, anak muda, kau akan segera mati. Bapakku bernama Tumenggung Sarpo Biwodo. Kau anak Tumenggung Sarpo Biwodo? Ya, omong kosong. Anak Tumenggung Sarpo Biwodo tidak akan berada di antara prajurit Pajang. Ia adalah salah seorang pemimpin yang membantu perjuangan Haryo Wisoko. Seorang anaknya berada di sini. Di mana ia sekarang? Kau mau apa? Anak itu sudah terlindung dengan baik. Biarlah ia menyebut tentang diriku. Apakah aku anak Tumenggung Sarpo Biwodo atau bukan? Jika kau benar anak Tumenggung Sarpo Biwodo, maka kau tentu sudah mengkhianati ayahmu sendiri. Ya, aku memang sudah mengkhianati ayahku. Jika demikian, buat apa kau cari saudaramu itu? Aku memerlukannya. Persetan dengan kau, pengkhianat. Kau akan mati di sini. Paksi tidak menjawab lagi, apalagi Suro Songgo pun telah melompat menyerang dengan garangnya. Goloknya yang besar dan panjang terayun-ayun mengerikan. Namun Suro Songgo pun terkejut ketika goloknya yang besar itu membentur tongkat Paksi. Nampaknya anak muda itu tidak perlu mengerahkan tenaganya untuk menepis goloknya yang terayun ke arah lambungnya. Gila anak ini, geram Suro Songgo. Paksi mendengar geram itu tapi ia tidak menyaut. Bahkan tongkatnya telah terjulur lurus mengenai lawannya. Suro Songgo berteriak kesakitan, ia pun terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian Suro Songgo pun berteriak-teriak mengumpat kasar.
Telinga Paksi pun terasa panas mendengarnya. Karena itu maka ia pun segera menyerang lawannya dengan tangkasnya. Namun justru itu Surasonggo mengumpat semakin kotor, tetapi Surasonggo terdiam. Ketika tongkat Paksi tepat mengenai tengkuknya, Surasonggo itu terdorong beberapa langkah justru ke depan. Kemudian ia pun jatuh tertelungkup. Wajahnya yang tersuruk ke tanah itu menjadi kotor oleh debu yang melekat pada keningnya, yang basah oleh keringat. Bahkan wajah Surasonggo pun menjadi terluka. Dahinya terkelupas hingga darah pun mengalir dari lukanya itu. Tapi Paksi tidak sempat menyelesaikan lawannya yang jatuh tersuruk itu. Beberapa orang cantrik dari padepokan hampir bersamaan telah menyerang Paksi serentak. Namun Paksi cukup tangkas, dengan cepat ia melompat melenting sambil memutar tongkatnya. Sebuah pedang terlempar dari tangan seorang cantrik ketika cantrik yang lain menyerangnya dengan tombak pendek. Maka dengan cepat Paksi mengungkit tombak itu hingga terlepas dari tangan cantrik yang lain itu. Terlempar ke udara, jatuh beberapa langkah dari cantrik itu. Ketika kemudian Surasonggo bangkit berdiri, maka tulang-tulangnya pun seakan-akan telah menjadi retak. Tengkuknya terasa sakit sekali, demikian pula luka di dahinya terasa pedih. Sementara darah dari luka di dahinya itu mengalir membasahi wajahnya. Kemarahan Surasonggo telah membakar seluruh isi dadanya. Dengan geram ia pun berkata, "Aku bunuh kau pengkhianat." "Darahmu semakin banyak mengalir," berkata Paksi. "Kau nampak seperti seorang yang terluka parah, padahal dahimu hanya lecet sedikit saja, tergores padas. Persetan kau." Mata Surasonggo bagaikan menyala. Tapi Surasonggo tidak lagi setangkas sebelumnya. Namun beberapa orang cantrik telah membantunya. Paksi memang sedikit mengalami kesulitan, tapi kesulitan itu membuatnya menjadi semakin panas. Tongkatnya berputar semakin cepat, serangan-serangannya pun menjadi semakin garang. Seorang demi seorang lawannya telah terlempar dari arena, sementara Surasonggo menjadi lamban. Meskipun demikian, Surasonggo masih saja mengumpat-umpat dan sekali-kali berteriak, "Aku bunuh kau." Paksi menjadi semakin marah ketika seorang cantrik telah melontarkan tombaknya. Dalam kesibukannya, Paksi terlambat mengelak. Tombak yang mengarah ke punggungnya itu sempat melukai lengannya. Hingga lengannya itu berdarah. Paksi yang sempat melihat cantrik yang melemparkan tombak itu tidak memaafkannya. Darahnya yang mulai panas serta keringatnya yang telah membasahi seluruh pakaiannya membuatnya sulit untuk mengendalikan dirinya. Karena itu maka dengan cepat ia meloncat sambil mengayunkan tongkatnya. Cantrik itu memang mencoba untuk mengelak dengan melompat ke samping. Tetapi ayunan tongkat Paksi pun berputar, kemudian tongkat itu justru mematuk perutnya, hingga cantrik pun terbungkuk kesakitan. Paksi tidak membiarkannya, dengan kerasnya Paksi memukul tengkuk cantrik itu, hingga cantrik itu pun terjerembab jatuh. Daya tahan cantrik itu tidak sebesar daya tahan Surasonggo. Demikian cantrik itu jatuh menelungkup, maka napasnya pun telah berhenti, sehingga ia tidak sempat menggeliat. Namun dalam pada itu, seorang cantrik yang lain sempat mempergunakan kesempatan untuk mengayunkan pedangnya ke arah punggung Paksi. Tapi Paksi menyadari datangnya serangan dari belakang itu. Karena itu maka Paksi pun justru melompat tubuh cantrik yang jatuh terjerembab itu dan menjatuhkan dirinya pada punggungnya. Sekali ia berguling kemudian melompat bangkit dengan cepatnya. Dalam pada itu keadaan Surasonggo sudah berangsur baik. Karena itu maka Surasonggo pun telah menyerang Paksi pula sambil berteriak nyaring. Teriakan itu membuat jantung Paksi menjadi semakin membara. Karena itu maka Paksi yang berhasil menghindari ayunan golok Surasonggo telah menyerangnya dengan cepat. Tongkatnya berhasil memukul dada Surasonggo dengan kerasnya. Kemudian terayun sekali lagi mengenai kening orang yang garang itu. Surasonggo pun terhuyung-huyung ke samping sebelum ia sempat menyadari apa yang telah terjadi. Tongkat Paksi terayun dengan deras sekali menghantam bagian belakang kepalanya. Terdengar Surasonggo itu berteriak nyaring, namun suaranya pun kemudian segera patah.
Surasonggo jatuh di tanah seperti sebatang pohon pisang yang rebah. Paksi tidak sempat merenungi tubuh Surasonggo. Beberapa orang cantrik menyerangnya bersama-sama dengan tangkasnya. Paksi melawan mereka. Dalam pada itu pertempuran masih saja membakar padepokan. Ki Ajar Permati dan Ki Gede Lenglengan telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka mempunyai persoalan tersendiri yang membuat jantung keduanya semakin membara. Ki Gede Lenglengan yang merasa pernah membunuh dan melemparkan mayat Ki Ajar Permati ke dalam jurang rasa-rasanya tidak mau menerima kenyataan bahwa Ki Ajar Permati itu telah datang ke padepokan yang telah direbutnya dengan licik itu. Bahkan Ki Ajar Permati telah menantangnya untuk bertempur. Sementara itu betapapun Ki Ajar Permati berusaha untuk meredam dendam dadanya, namun ketika Ki Ajar itu mulai bertempur melawan Lenglengan yang pernah ditolongnya, namun yang kemudian meracuninya, maka dendam itu rasa-rasanya mencuat pula ke permukaan. Dengan demikian maka keduanya telah meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat mengalahkan lawannya. Lenglengan yang telah menempa diri beberapa tahun di saat-saat terakhir memang ingin menjajaki kemampuan ilmu Ki Ajar Permati. Karena itu Ki Gede Lenglengan tidak segera sampai ke puncak ilmunya. Ia ingin tahu sampai di mana batas kemampuan Ki Ajar Permati yang pernah memimpin padepokan Watu Kambang itu. Sementara itu Ki Ajar Permati ingin tahu pula puncak kemampuan Ki Gede Lenglengan. Karena itu seperti juga Ki Gede Lenglengan, maka Ki Ajar Permati meningkatkan ilmunya selapis demi selapis pula. Namun akhirnya keduanya menyadari bahwa mereka berdua telah mencapai tataran ilmu yang sangat tinggi, sehingga mereka pun harus mengerahkan ilmu mereka masing-masing. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka telah berlangsung dengan dahsyatnya. Serangan-serangan mereka pun datang silih berganti. Bahkan kemudian telah terjadi pula benturan-benturan ilmu yang seakan-akan telah menggetarkan udara di halaman padepokan Watu Kambang. Di sisi lain, orang yang merasa ilmunya tidak tertandingi bertempur dengan sengitnya melawan Pangeran Benowo. Namun Ki Cokrawala pun harus segera menyadari bahwa Pangeran Benowo yang masih muda itu memiliki tataran ilmu yang tidak dapat diremehkannya. Ketika benturan-benturan terjadi, maka Ki Cokrawala dapat menjajaki kemampuan Pangeran Benowo yang mengagumkan itu. Anak Karebet ini tentu mewarisi sebagian dari ilmu ayahnya, berkata Cokrawala dalam hatinya. Karena itu maka Ki Cokrawala tidak ingin membiarkan pertempuran itu berlangsung terlalu lama. Ia harus segera menyelesaikan anak Karebet itu, kemudian membunuh para prajurit Pajang yang berada di halaman. Dengan demikian maka Ki Cokrawala telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Ia ingin segera menggilas putra mahkota yang telah berkeliaran sampai ke padepokan Watu Kambang. Ketika Ki Cokrawala menghentakkan ilmunya, maka Pangeran Benowo memang terdesak beberapa saat, tetapi sesaat kemudian Pangeran Benowo telah menjadi mapan kembali. Serangan-serangan Ki Cokrawala kemudian datang dengan dahsyat seperti prahara yang berusaha mengguncang bukit. Namun Pangeran Benowo yang kokoh seperti bukit karang itu tidak mudah tergoyahkan. Pangeran Benowo memang merasakan udara panas melibatnya. Ayunan tangan Ki Cokrawala seolah-olah telah menaburkan udara panas di seputar tubuh Pangeran Benowo. Namun dari tubuh Pangeran Benowo seakan-akan telah mengembun udara yang dingin yang dapat meredam panas di seputar tubuh. Ki Cokrawala memang tidak menduga sama sekali bahwa tingkat kemampuan ilmu Pangeran Benowo sudah sedemikian tinggi. Bukan saja udara panas yang ditaburkan tidak mampu membakar kulit Pangeran Benowo, tapi justru udara yang dingin merasa di kulit Ki Cokrawala. Iblis kecil ini ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi, geram Ki Cokrawala dalam hatinya. Dengan demikian maka Ki Cokrawala tidak lagi dapat mengadahkan dadanya sambil berkata, "Aku akan membunuh semua prajurit Pajang sampai orang yang terakhir." Apalagi pada saat itu Ki Cokrawala sempat melihat kegelisahan medan pertempuran.
Para cantrik pengikut Ki Gedhe Lenglengan rasa-rasanya mulai mendapat kesulitan. "Di mana Surasangga?" bertanya Ki Cakrawala dalam hatinya. Namun sorak prajurit Pajang di sisi lain membuat Ki Cakrawala semakin bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan Surasangga? Pertanyaan itu semakin menekan dadanya. Namun tiba-tiba saja Ki Cakrawala melihat beberapa orang pengikut Ki Gedhe Lenglengan mengusung tubuh yang sudah tidak berdaya lagi. Pangeran Benawa yang juga melihatnya justru ingin tahu siapakah yang telah diusung itu. Tentu seorang yang dianggap penting oleh para pengikut Ki Gedhe Lenglengan. Karena itu, maka Pangeran Benawa seakan-akan sengaja memberi waktu kepada Ki Cakrawala untuk mengetahui siapakah orang itu. Hampir di luar sadarnya, Ki Cakrawala pun berteriak, "Siapakah orang itu?" Terdengar seorang menjawab, "Ki Surasangga." "Surasangga? Kenapa? Siapakah yang telah mencederainya atau bahkan membunuhnya?" "Seorang anak muda bersenjata tongkat," jawab orang itu. Pangeran Benawa menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa anak muda yang bersenjata tongkat itu adalah Paksi. Para pengikut Ki Gedhe Lenglengan lah yang akan habis sampai orang yang terakhir, bukan para prajurit Pajang. Ki Cakrawala terkejut mendengar suara Pangeran Benawa. Ia sadar bahwa ia pun sedang terlibat dalam pertempuran melawan seorang yang berilmu tinggi. Namun Ki Cakrawala mengerti bahwa lawannya yang masih muda itu telah memberinya kesempatan. Ia tidak memanfaatkan kelengannya ketika perhatiannya tertuju kepada Surasangga yang sudah tidak berdaya. "Nah," berkata Pangeran Benawa kemudian, "bagaimana dengan kau? Persetan dengan Surasangga yang rapuh itu. Sudah sepantasnya ia mati. Sudah sepantasnya semua cantrik dari padepokan ini mati. Kecuali mereka yang menyerah, kau pun akan mati juga jika kau tidak menyerah." "Apa? Aku? Kau kira aku ini siapa, Pangeran? Meskipun kau bertulang baja berkulit tembaga, kau tidak akan dapat mengalahkan aku." Pangeran Benawa tersenyum, katanya, "Semakin banyak kawan-kawanmu mati, maka kau akan menghadapi lawan semakin banyak. Aku tidak peduli. Bahkan seandainya ayahmu Sultan Hadiwijaya ada di sini. Jangan menyebut ayahandaku. Kehadiranku di sini sudah mewakilinya. Sejak mudanya, ayahmu memang pengecut. Ia tidak pernah berani hadir di pertempuran manapun juga. Kau membuat darahku mendidih. Udara panasmu tidak membuat jantungku membara. Tetapi kata-katamu itu membuat telingaku seperti disentuh api. Jika kau akan marah, marahlah. Kita sudah berada di medan. Kau dapat berbuat apa saja, tapi aku pun dapat berbuat sekehendakku pula." Degup jantung Pangeran Benawa terasa menjadi semakin cepat. Kemarahannya benar-benar telah membakar isi dadanya. Apalagi ketika Ki Cakrawala berkata, "Pangeran, ayahmu itu tidak lebih dari seekor ayam jantan yang hanya dapat memburu betina, tapi tidak berani turun ke gelanggang." Pangeran Benawa tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan demikian maka Pangeran Benawa pun telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Serangan-serangan Pangeran Benawa kemudian datang melanda lawannya seperti badai. Dalam ilmu puncaknya, Pangeran Benawa menjadi sangat berbahaya bagi lawannya. Dalam pada itu, Ki Adar Permati dan Ki Gedhe Lenglengan telah sampai ke puncak kemampuannya mereka. Meskipun ilmu mereka merambat dari lapis ke lapis, namun ternyata ilmu mereka masih saja tetap berimbang. Dalam ilmu puncaknya, maka arena pertempuran antara Ki Adar Permati melawan Ki Gedhe Lenglengan bagaikan lingkaran angin pusaran yang dahsyat. Sehingga dengan demikian maka baik para pengikut Ki Gedhe Lenglengan maupun para prajurit Pajang bergeser menjauhinya. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Yudatama bersama 3 orang pengawalnya sempat memperhatikan arena pertempuran itu dengan seksama. Ki Yudatama sendiri tidak mengikat diri dengan seorang lawan tertentu, tapi Ki Tumenggung itu seakan-akan menjelajahi seluruh medan. Sekali-kali Ki Tumenggung itu terjun ke arena pertempuran bersama ketiga orang pengawal terpilihnya. Jika ia melihat sekelompok prajurit Pajang yang terdesak, namun jika keseimbangan telah tercapai lagi,
Maka Ki Tumenggung pun telah bergeser meninggalkan kelompok prajurit Pajang itu. Di halaman belakang padepokan itu, Ki Tumenggung melihat lingkaran pertempuran yang nampaknya agak menyulitkan para prajurit Pajang. Agaknya seorang kepercayaan Ki Gede Lenglengan bersama beberapa orang yang terpilih bertempur dengan garangnya. Kelompok prajurit Pajang yang bertempur melawan mereka agaknya telah terdesak. Siapa orang itu? Bertanya Ki Tumenggung. Seorang pengawalnya pun telah menyusup di arena pertempuran dan menyempatkan diri bertanya, siapakah yang memimpin kelompok pengikut Ki Gede Lenglengan yang sedang mengamuk itu? Namanya Wiro Sampak. Pengawal Ki Tumenggung itu pun segera menyampaikannya kepada Ki Tumenggung Yudotomo bahwa yang memimpin sekelompok cantrik yang sedang mengamuk itu adalah Wiro Sampak. Ki Tumenggung pun menggeram, katanya, orang itu harus dihentikan. Demikianlah Ki Tumenggung bersama ketiga orang pengawalnya pun segera terjun ke arena pertempuran itu. Wiro Sampak yang melihat kedatangan orang baru pun berteriak, siapa kau? Apakah kau sudah jemu hidup hingga kau berani masuki arena pertempuran ini? Aku Tumenggung Yudotomo, jawab Ki Tumenggung. Menyerahlah, kau akan diperlakukan dengan adil. Wiro Sampak itu justru tertawa berkepanjangan sehingga perutnya telah terguncang-guncang, katanya, kau minta aku menyerah, Ki Tumenggung? Ya, kau kira aku itu siapa dan kau itu siapa? Kedudukanmu tidak lebih dari seorang Tumenggung. Apakah kau mampu menangkap petir sehingga kau berani memerintahkan aku menyerah? Aku memang tidak dapat menangkap petir, tapi aku akan dapat menangkapmu karena kau bukan petir. Persetan dengan celotehanmu itu, Ki Tumenggung. Baiknya kau tundukkan kepalamu agar aku dapat menggamu dengan sekali tebas. Kau tidak akan mengalami kesakitan di saat-saat kematianmu. Besok seluruh prajurit Pajang akan berkabung karena seorang Tumenggung yang dibanggakan telah gugur di pertempuran. Ki Tumenggung Yudotomo tidak menjawab lagi. Ia pun segera bergeser maju. Pedang yang sudah di tangannya pun segera teracung. Wiro Sampak segera bersiap pula. Ia menggenggam sebuah bindi di tangannya. Dengan garangnya Wiro Sampak telah melompat menyerang dengan ayunan bindinya yang besar dan berat. Tetapi Ki Tumenggung pun cukup tangkas. Dengan cepat ia mengelak. Kemudian pedangnya dengan cepat pula terjulur ke arah lambung. Tapi Wiro Sampak pun sempat mengelak pula, hingga ujung pedang Ki Tumenggung tidak mengenai sasaran. Demikianlah sejenak kemudian pertempuran antara keduanya pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Para cantrik padepokan Watu Kambang tidak sempat mendekat pertempuran itu, karena para pengawal Ki Tumenggung pun segera menghalanginya. Sementara itu para prajurit Pajang yang semula mengalami kesulitan segera dapat memanfaatkan keadaan itu, karena Wiro Sampak harus bertempur melawan Ki Tumenggung Yudotomo. Sementara para pengawal Ki Tumenggung pun telah terjun pula di arena, maka lawan para prajurit Pajang menjadi telah menyusut. Dengan demikian maka para prajurit Pajang pun telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mereka tidak tahu apakah Ki Tumenggung akan berhasil dengan segera memenangkan pertempuran, karena menurut penilaian mereka Wiro Sampak adalah seorang yang berilmu tinggi pula. Seandainya Ki Tumenggung mengalami kesulitan, maka 1-2 orang prajurit bersama pengawal Ki Tumenggung akan dapat membantunya, sehingga dengan cepat dapat menguasai keadaan. Karena itu maka para prajurit Pajang pun telah mengerahkan sisa kemampuan mereka untuk melindas para pengikut Ki Gede Lenglengan. Dengan demikian maka pasukan para pengikut Ki Gede Lenglengan yang kemudian mengalami kesulitan, ternyata kemampuan Ki Wiro Sampak tidak menggetarkan sebagaimana kata-katanya ketika Ki Yudotomo mengerahkan kemampuannya. Maka Wiro Sampak pun segera terdesak. Senjatanya yang terayun-ayun mengerikan itu tidak mampu menyentuh tubuh Ki Tumenggung Yudotomo. Bahkan ujung pedang Ki Tumenggunglah yang kemudian mulai menggores kulitnya. Wiro Sampak menyumpat kasar ketika tangan kirinya meraba baunya yang berdarah. Kemarahannya pun kemudian telah menyala, membakar jantungnya. Sambil berteriak nyaring, Wiro Sampak meloncat menyerang dengan ayunan bindinya yang berat. Tapi Ki Tumenggung telah menebas bindi yang perayun itu sehingga bergeser ke samping.
Justru pada saat itu kaki Kitumenggung terayun dengan derasnya menghantam lambung Wiro Sampak hingga Wiro Sampak terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja Wiro Sampak kehilangan keseimbangannya, namun bertelekan pada bindinya, Wiro Sampak masih tetap dapat bertahan untuk tidak jatuh terguling di tanah. Namun Kitumenggung tidak memberinya kesempatan, demikian Wiro Sampak berdiri tegak. Maka pedang Kitumenggung itu menebas mendatar, Wiro Sampak masih sempat bergeser surut selangkah, sehingga ujung pedang Kitumenggung tidak menggores dadanya. Namun pedang itu pun berputar, ujungnya terjulur menggapai tubuh Wiro Sampak. Ternyata Wiro Sampak tidak mempunyai kesempatan lagi, meskipun ia berusaha menangkis dengan bindinya, namun ujung pedang Kitumenggung itu telah menggores lambungnya. Memang tidak terlalu dalam, namun darah pun mengalir dari luka yang menganga itu. Wiro Sampak melompat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Sementara itu, Kitumenggung tidak tergesa-gesa memburunya. Dibiarkannya, Wiro Sampak menilai apa yang telah terjadi. Menyerahlah, berkata Kitumenggung. Namun Wiro Sampak justru mengumpat kasar. Dengan lantang Wiro Sampak pun justru berteriak, "Aku bunuh kau, Kitumenggung. Kenapa kau tidak mau melihat kenyataan tentang dirimu? Kau sudah terluka, darah sudah mengalir dari tubuhmu. Semakin banyak kau bergerak, maka darah pun akan semakin banyak mengalir dari luka-lukamu." Tapi Wiro Sampak justru membentak, "Kaulah yang harus menyerah, Kitumenggung. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan Wiro Sampak." Kesabaran Kitumenggung pun akhirnya sampai pada batasnya. Apalagi Wiro Sampak selalu membentaknya, mengumpat kasar dan berteriak-teriak mengancam. Karena itulah maka ketika Wiro Sampak menyerangnya, Kitumenggung tidak memberinya kesempatan lagi. Ayunan bindi Wiro Sampak yang berat sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh Kitumenggung. Dengan merendahkan diri, Kitumenggung terhindar dari sambaran bindi Wiro Sampak yang terayun dengan derasnya. Demikian bindi itu terayun di atas kepalanya, maka Kitumenggung yang sudah kehilangan kesabaran itu pun segera mengakhiri pertempuran. Kitumenggung tidak ingin terikat terlalu lama di tempat itu, karena ia harus mengamati seluruh medan. Pedang Kitumenggung pun terjulur dengan cepat mematuk lambung Wiro Sampak yang sedang mengayunkan bindi itu. Terdengar Wiro Sampak berteriak nyaring, lambungnya terkoyak oleh pedang Kitumenggung hingga lukanya pun telah menganga. Wiro Sampak tidak lagi mampu untuk berdiri tegak. Luka-lukanya yang sangat parah itu telah menghentikan mimpi-mimpinya tentang keperkasaan dirinya. Perlahan-lahan Wiro Sampak pun kemudian telah terjatuh pada lututnya. Ia masih mencoba bertelekan pada bindinya, namun kemudian ia pun roboh dan terbaring di tanah. Darah yang hangat mengalir dari luka-lukanya, terutama dari lambungnya yang terkoyak. Beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan yang mengetahui peristiwa itu terkejut. Beberapa orang yang berlompatan mendekatinya telah dihadang oleh para prajurit Pajang. Namun Kitumenggung pun berkata, biarlah orang-orangnya berusaha menyelamatkan nyawanya. Tapi bukan berarti bahwa pertempuran harus berhenti, kecuali jika mereka semuanya telah menyerah. Tapi beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan itu justru telah menyerang para prajurit Pajang yang sedang termangu-mangu mendengarkan perintah Kitumenggung Yudotomo. "Kami masih memberi kesempatan kalian untuk menyerah," berkata Kitumenggung Yudotomo. "Siapa yang ingin mempergunakan kesempatan itu, pergunakanlah, tapi siapa yang tidak mau menyerah akan dibinasakan. Kami tidak akan ragu-ragu menuntaskan pertempuran ini." Namun para pengikut Ki Gede Lenglengan tidak segera memanfaatkan kesempatan itu. Mereka masih saja bertempur dengan garangnya melawan para prajurit yang kedudukannya semakin mapan. Dalam pada itu, seperti yang diperintahkan oleh Kitumenggung Yudotomo, para prajurit tidak menghalangi dua orang cantrik yang mencoba untuk membantu Ki Wiro Sampak yang terbaring diam, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wiro Sampak itu sudah tidak bernyawa lagi. Kitumenggung Yudotomo tidak menunggu arena pertempuran itu lebih lama lagi bersama ketiga orang pengawalnya. Maka Kitumenggung pun telah meninggalkan lingkaran pertempuran yang sudah tidak mencemaskannya lagi itu untuk melihat keadaan arena pertempuran yang lain.
Sementara itu di halaman depan debu pun mengepul tinggi.